Mobil Mitsubishi Pajero kita lengkapi dengan sistem audio 3-way, kita upgrade speaker depan, custom pilar pastinya. Kita upgrade juga head unitnya menggunakan head unit tercanggih dari Nakamichi, Android spek tertingginya, RAM 12. Lalu speaker belakang kita ganti, ada nambah subwoofer juga di belakang, subwoofer passive berukuran 10 inch. Dan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang punya Pajero atau Fortuner, ingin bermain sistem 3-way dengan budget harian teman-teman. Total budget di dalam mobil ini beserta dengan head unit sama dashcam ini ya, dashcam 75 yang udah kita pasang itu 50 jutaan. Nah teman-teman kalau penasaran ikutin terus videonya sampai habis. Oke, jadi di mobil ini kita bermain dengan sistem 3-way aktif di depan, lalu ada speaker koaksial di belakang yang kita upgrade, subwoofer passive 10 inch di belakang, dan unit player yang pasti kita ganti. Sebelumnya dulu itu owner ini awalnya cuman upgrade head unit biasa, waktu itu pakai Pioneer yang seri Z2250 ya. Nah itu head unit doang, dulu waktu itu speaker masih standar, ada tambah subwoofer kolong. Cuma akhirnya setelah ini udah 3 tahun kali ya, 3 tahun, kurang lebih 3 tahun balik lagi pengen cobain sistem yang lebih komplit. Apalagi waktu datang juga ada denger mobil demo kita yang ada di workshop sistem 3-way, dan owner langsung suka dengan sistem 3-way. Ya akhirnya di sini kita bangunlah sistem 3-way untuk di dalam mobilnya. Sedikit penjelasan buat teman-teman yang masih bingung sistem 2-way sama 3-way itu bedanya seperti apa. Kalau 2-way itu contohnya mobil bawaan ini 2-way. Jadi dia ada tweeter di segitiga spion ya teman-teman. Lalu speaker mid bass di pintu. Ketika kita naik ke 3-way dia ada tambahan satu driver lagi namanya mid range. Ukurannya umumnya itu 3 inch. Dan makanya kita kalau udah sistem 3-way umumnya kita bakal custom di pilar atau custom di ujung dashboard teman-teman. Yang pastinya ini membuat suara vokal, suara instrumen akan jauh lebih jelas, detailnya lebih keluar, fokusnya lebih dapat karena frekuensi yang dikeluarkan dari mid-range ini adalah frekuensi vokal, instrumen-instrumen di tengah, itu akan keluar langsung dari sini. Dibanding kita bermain 2-way, kalau kita bermain 2-way itu suara vokal dominan akan keluar dari speaker mid-bass yang bermain, yang dimana mid-bass itu ada di pintu teman-teman, dan ketika kita nyetir di jalan itu akan cenderung sangat terganggu oleh road noise dari luar. Itu yang membuat sistem 3-way yang pasti secara fokus suara detailnya akan jauh lebih bening. Dan untuk panggung udah nggak perlu diraguin, sistem 3-way udah pasti lebih tinggi dan lebih rapi. Nah di sini speaker 3-way kita gunakan Crescendo Revolution 3. Ini saya terbaru dari Crescendo, udah beserta dengan grillnya. Teman-teman bisa lihat tweeter dan mid-range-nya cakep banget. Mid-bass-nya kita letakkan di balik pintu. Ada kita kasih topi juga supaya ketika hujan, air hujannya ini yang melewati jendela nggak langsung netes ke magnet si speakernya. Lalu di head unit, nah di sini kita gunakan Nakamichi Legend Pro 12, RAM-nya 12 dengan penyimpanan 256. Untuk interface-nya ini mungkin teman-teman akan merasakan head unit Android yang paling cepat ya. Sejauh ini yang kita rasakan juga begitu. Dipakai enak banget, smooth banget, lembut sekali. CarPlay-nya udah wireless, dan untuk performa suara di kelas Android dia sudah yang paling tinggi. Ini kalau kita di jalan pengen pakai CarPlay, kita tinggal pakai CarPlay. Kalau kita punya USB, kita bisa ngecolok USB, dan dia bisa independen juga menggunakan Maps-nya langsung, atau ingin entertainment, YouTube, Netflix, segala macam itu udah ada semua di dalam head unit ini. Head unit ini ukurannya 9 inch, frame-nya kita ganti, kita gunakan soket plug and play, jadi penampilannya kurang lebih cakep seperti ini. Lalu nggak lupa juga dengan speaker belakang, supaya penumpang belakang nggak merasakan suara yang terlalu hampa teman-teman. Kita upgrade speaker menggunakan Blam Express 165, itu speaker koaksial ukurannya 6 inch, kita letakkan di balik dua trim seperti biasa. Masuk juga ke prosesor, jadi speaker belakang ini juga kita proses, kita atur crossover, kita atur delay, dan juga kita atur EQ-nya supaya dia bisa ngeblend sama speaker depan 3-way yang sudah kita pasang ini. DSP amplifier kita pasangkan di dalam mobil ini, kita gunakan Goldthorn 810 SE. Nah, ini teman-teman mungkin baru tahu ya, biasanya kita pasang itu sebelum-sebelumnya DSPA 810 Pro. Ini keluar yang baru DSPA 810 SE untuk teman-teman yang ingin mendapatkan DSP amplifier dengan channel yang cukup banyak, 8 channel ya dia amplifiernya ya. Cuma perbedaannya di sini dia lebih kecil, wattnya sedikit, 50 watt di kelas AB. Kalau yang Pro itu 65 watt kelas AB. Dan dari 8 channel itu kita gunakan 6 channelnya untuk 3-way aktif dan 2 channel lagi untuk speaker belakang teman-teman.
Line out kita alihkan ke monoblok, dari monoblok ke subwoofer di belakang. Di sini monoblok kita menggunakan Zappo ST500. Jadi untuk DSP amplifier dan juga monobloknya itu terdapat di bawah jok sebelah kiri sini. Kenapa nggak satu kiri satu kanan? Karena di bawah sini ada satu set perangkat untuk Welen yang ada di mobil ini, teman-teman. Jadi di mobil ini ada strobo, itu di bawah driver seat. Dan subwoofernya kita gunakan Sony ES, teman-teman. Itu ukuran 10 inch ya, harganya 4 jutaan. Boxnya kita custom, sederhana aja, simple di bagian kanan sisi bagasi. Supaya ketika owner ya membawa barang, membawa bagasi, space-nya itu tidak terganggu banyak ya. Masih luas lah gitu di dalam bagasi untuk bawa barang banyak. Dan sekarang kita akan coba dengar, teman-teman, 3-way Active Revolution 3. Kita gunakan DSP amplifier Goldtone 810 SE. Speaker belakang juga, dan kita menggunakan head unit sebagai media playernya. Teman-teman boleh dengar lagu yang satu ini. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long brown hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Vokalnya keluar semua ya, detail-detail instrumennya, suaranya itu terdengar sangat jelas sekali dibanding teman-teman menggunakan speaker bawaan mobil. Apa ya, nggak bisa di-compare memang sama bawaan mobil. Anggap kita compare sama two-way harian, kita compare dengan three-way seperti ini, secara fokus suara udah pasti jauh, teman-teman. Nah, sekarang kita akan tes subwoofer 10 inch untuk spek harian. Kita gunakan mono Zappo 500, yaitu outputnya 500 watt ya. Untuk ngangkat Sony ES, gebukannya seperti apa sih, teman-teman? Dengar lagu yang satu ini. Yang pastinya dentumannya udah cukup banget buat nemenin teman-teman selama perjalanan, buat denger lagu SQ masuk, buat denger lagu house, subwoofer cukup. Di sini dia ada controller dari monoblok ya. Jadi kalau misalnya kadang beberapa lagu itu subnya terlalu over, bisa dikecilin dari sini. Beberapa lagu subnya kurang, bisa digedein dari sini. Nah, ini sekali lagi bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin upgrade audio system 3-way tapi budgetnya nggak pengen terlalu bengkak. Teman bisa ikutin spek seperti ini atau melakukan sedikit penyesuaian, entah itu upgrade DSP amplifier atau upgrade di speaker depannya atau upgrade di bagian dentuman bassnya. Oke, teman-teman buat yang ingin bertanya-tanya bisa kontak kita via WhatsApp. Follow Instagram kita aja di @bronsonaudio, di bio kita teman-teman klik aja link tree-nya, nanti teman-teman akan langsung diarahkan direct ke kontak WhatsApp kita. Nah, sama ada tambahan nih. Di sini tadi ya 50 jutaan itu kita ada pasang dashcam juga. Di sini 70 My A500, dia bentuknya itu review mirror. Jadi menimpa kaca bawaan dari mobil ini, tampilannya rapi, kualitasnya ada 2K. Cukup banget buat membuat apa ya,
teman-teman merasa aman selama perjalanan dari banyaknya kejadian di jalanan ya, amit-amit. Oke, kalau gitu sampai sini aja pembahasan kita tentang Mitsubishi Pajero dengan sistem audio 3-way. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.